Jikalau saja Rasulullah masih hidup, tentu beliau sangat sedih melihat cucu kesayangannya wafat dibantai habis-habisan. Dahulu saja, ketika Nabi ditinggal wafat orang-orang tercinta seperti sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Thalib, beliau amat sedih dan kehilangan. Bahkan, tahun itu dijuluki sebagai Amul Husni yang berarti tahun kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat adil. Orang-orang yang berani menzalimi zuriyah Nabi Muhammad, banyak dari mereka yang hidupnya sengsara bahkan mengalami kematian yang tragis. Berikut kisah selengkapnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bahwa yang menghabisi dan memotong kepala Sayyidina Husain dengan tombak yaitu Sinan bin Anas. Setelah kepala Sayyidina Husain putus, kemudian kepala itu dibawa dan diserahkan kepada Hawali bin Yazid. Selain itu, ketika kepala Sayyidina Husain dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad, ia lalu memainkan kepala Sayyidina Husain dengan ujung tongkatnya sampai mengenai mulut dan hidung Sayyidina Husain. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa ada 72 pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafah, Imam Suyuti menulis setidaknya ada 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain dan rombongan. Pasukan itu dikendalikan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat terjadinya pembantaian Karbala, dunia ini seakan-akan berhenti selama 7 hari. Matahari terlihat meratap seperti kain kuning, dan terjadi gerhana matahari di hari itu. Tanda-tanda alam lainnya juga muncul, penampakan langit kala itu berwarna memerah 6 bulan lamanya. Sungguh menyedihkan peristiwa itu. Dikisahkan juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyaksikan cucunya dibunuh. Imam Suyuti mengutip riwayat Imam Tirmidzi dari Salma. Dahulu, Salma pernah menemui istri Nabi Muhammad yaitu Ummu Salamah yang masih hidup kala itu. Ummu Salamah lantas terlihat menangis. Tragedi Karbala dahulu terjadi pada tahun 61 Hijriah, sedangkan Ummu Salamah wafatnya tahun 64 Hijriah. Jadi, beliau masih menjumpai masa terbunuhnya Sayyidina Husain. Salma lalu bertanya kepada Ummu Salamah, "Kenapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Tadi malam diriku mimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau berdebu. Aku lalu bertanya, 'Kenapa engkau ya Rasul?' Rasul menjawab, 'Diriku baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.' Ya Allah, begitulah dahsyatnya konflik dan pertarungan kekuasaan zaman dulu. Hanya demi supaya bisa mendapatkan kursi jabatan khalifah, banyak orang buta hatinya sampai tega menghabisi nyawa cucu Nabi Muhammad. Apa mereka pikir Nabi tidak tahu perbuatan biadab mereka? Masihkan mereka mengharapkan syafaat Nabi kelak di akhirat?" Di antara orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ia adalah anaknya sahabat Nabi yang bernama Sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah menjadi ahli surga. Namun sayangnya, anaknya yang bernama Umar malah terlibat di dalam pembantaian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, akhir hidup Umar juga sangat malang. Ia mati setelah dipenggal oleh Abu Amr Kaisan atas perintah Muhtar Saqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kala itu menjadi gubernur Kufah. Dia jugalah yang mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husain. Nasib akhir hidup Ubaidillah juga sangat tragis. Ia dipenggal juga oleh pasukan Muhtar hingga putus kepalanya. Pada riwayat lain, dikisahkan bahwa jenazah kepalanya kala itu pernah dimasuki ular. Ular itu tinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat. Setelah itu ular keluar lagi. Orang selanjutnya yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Samir bin Syajausan. Ia adalah pimpinan tim sayap kiri pasukan yang melakukan serangan kepada Sayyidina Husain. Diketahui sebelumnya, bahwa Samir ini dulunya adalah sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, dikala masa kekuasaan dinasti Umayyah, ia malah berhaluan membenci keluarga Khalifah Ali. Nasib akhir hidup Samir juga tak kalah tragis. Ia mati setelah kepalanya dipenggal oleh pasukan Muhtar Saqaf. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah, sedangkan tubuhnya menjadi santapan anjing. Orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain selanjutnya adalah Sinan bin Anas. Setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah wafat, Sinan lalu merasa ketakutan. Ia lalu memilih bersembunyi sebab banyak orang yang tahu, bahwasanya dialah pembunuh Sayyidina Husain. Dikabarkan juga, bahwa Sinan bin Anas mati setelah dibunuh oleh pasukan Muhtar Saqafi.
Dan ada yang mengatakan juga, bahwa Sinan bin Anas wafat ketika masa kepemerintahan Gubernur Hajjaj di Kufah. Kemudian, sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Hurmala bin Kahil al-Asadi. Ia dikabarkan yang membunuh putra Sayyidina Hussein yang masih berumur 6 bulan yaitu Ali Asgar. Saat terjadinya pertempuran Karbala, Sayyidina Hussein sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun biadabnya Hurmala malah melesatkan anak panah ke leher bayi itu. Akhir hidupnya Hurmala bin Kahil juga mengalami kisah tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Mukhtar. Tokoh yang terlibat dalam pembantai Sayyidina Hussein selanjutnya adalah Khalid bin Yazid. Dahulu, setelah kepala Sayyidina Hussein dipenggal, ia lalu menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian menghantarkan dia ke dalam tragedi tragis juga. Diketahui, Khalid bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Sakofi. Tidak hanya dibunuh, ia juga dibakar oleh pasukan Mukhtar Sakofi di depan rumahnya sendiri. Nauzubillah min zalik. Itulah kisah tragis akhir hidup orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Lihatlah, betapa hinanya mereka di dunia, hidupnya tidak tenang, dirundung kesalahan, dan berakhir dengan kematian tragis. Tentu kejadian-kejadian itu baru siksa yang terlihat di dunia saja, belum lagi kelak ketika mereka sudah di akhirat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka. Api-api neraka akan selalu menunggu para pendosa, orang-orang zalim, dan suka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita sebagai umat muslim, hendaknya selalu menghormati cucu dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam tubuh mereka, mengalir darah suci Nabi Muhammad. Kisah Sayyidina Hussein yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini, tentu memberi pelajaran kepada kita agar selalu berada dalam jalan yang benar dan jangan suka menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Meski akhir hidup Sayyidina Hussein mengenaskan, namun di akhirat, beliau telah disabdakan Nabi bahwa kelak beliau akan menjadi pemimpinnya para pemuda-pemuda surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.